Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, orang-orang kafir. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu azab yang berat? Apa itu azab plus ditambahi yang berat? Azab sendiri itu artinya dikurung, dikandangi, dipenjara, dikerangkeng. Itulah yang dimaksud arti dari segi bahasa. Azab itu artinya dikurung. Apalagi azab yang berat, pasti itu kurungan yang sangat berat sekali.
jenengan tidak bisa apa-apa, tertahan, itulah yang dinamakan azab. Apalagi ditambahi setelahnya azab yang berat, azabun azim. Bayangkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Anda tertahan, sebentar saja tertahan, tidak minum air, dikunci di kamar 1 hari saja. Bayangkan, realita sering terjadi, listrik mati baru sebentar, baru setengah hari saja sudah kerepotan kita. Apalagi kalau kita tertahan, di mana dalam 1 harinya sama seperti bertahun-tahun lamanya. Itulah azab neraka. Ditambah lagi yang sangat berat, yang berat, azabun azim. Bagaimana kita nanti? Bagaimana kelak jika diazab plus azab yang sangat berat? Apakah Anda ingin minuman yang segar kelak di akhirat? Apakah Anda ingin makanan yang enak-enak kelak di akhirat? Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika Anda ingin yang segar-segar, yang enak-enak, maka bukalah hati Anda. Bukalah hati Anda, bukalah pendengaran Anda, bukalah pandangan Anda untuk ayat-ayat Al-Quran. Karena di ayat tadi, yaitu orang-orang yang tertutup hatinya, pendengarannya, dan tertutup pandangannya dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud Allah menutup hati mereka? Apa yang dimaksud Allah menutup hati mereka di dalam ayat ini? Yaitu orang kalau sudah sombong, orang kalau sudah sombong, tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran, itulah yang dinamakan hati yang ditutup Allah. Tidak mau mendengarkan seruan dakwah kebenaran karena sombong, itulah yang dinamakan hati yang ditutup Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mendengarkan dakwah karena lupa, itu beda urusannya. Tapi sengaja tidak mau mendengarkan seruan dakwah kebenaran karena kesombongan, merasa saya lebih kaya, merasa saya lebih tua, merasa saya lebih pandai, menolak, tidak mau mendengarkan seruan dakwah kebenaran karena kesombongan, itulah yang disebut hati yang ditutup Allah. Gak mau ngaji karena kesombongan, itulah hati yang ditutup Allah. Tapi kalau gak mau ngaji karena sakit, atau tidak bisa pergi ngaji karena berhalangan, itu urusan yang lain. Tapi kalau tidak mau ngaji karena kesombongan, menolak tidak mau ngaji karena kesombongan, itulah hati yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang diajak mengaji, diajak ngaji Al-Quran, dan dia menolak, tidak suka mengaji Al-Quran karena kesombongan, maka itulah yang dimaksud hati yang ditutup Allah. Orang yang diajak beramal baik, diajak beramal baik, diajak berinfak, diajak berzakat, diajak dalam amal apapun, amal kebaikan apapun, tetapi tidak bisa paham, tidak bisa sadar karena terlalu sombong atau karena didasari kesombongan, keangkuhan, maka itulah hati yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Iya dan billah. Dalam hadis
dijelaskan bahwa orang yang beriman kalau berbuat dosa, setiap berbuat dosa maka ada satu titik noda hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat dan melepaskan diri dari dosa itu dan memohon ampunan, maka bersih lagi hatinya. Tetapi jika dia tambah dosanya, maka noda hitam itu akan bertambah hingga menutup hatinya. Jika hatinya sudah tertutup, maka Allah kunci hatinya. Jika hati sudah terkunci, maka tidak ada jalan masuk untuk keimanan, tidak ada jalan masuk untuk sholat, tidak ada jalan masuk untuk ayat-ayat Allah, dan sekaligus tidak ada jalan keluar untuk kekufuran yang sudah tertanam di hatinya. Terkunci di dalam hatinya kekufuran. Iya dan billah, hatinya sudah dikunci Allah dengan kekufuran di dalamnya, di dalam hatinya terkunci, disegel Allah Azza wa Jalla, dicap dengan kekufuran. Iya dan billah, iya dan billah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Gishawatu wa lahum adzabun adzim. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa penyebab tertutupnya hati? Penyebab yang paling pertama, penyebab yang paling utama adalah kekufuran. Juhud, ingkar, melawan, berusaha menutup kebenaran, berusaha menutup apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah kekufuran. Mengingkari, aba wastakbara, mengabaikan dan mengingkari dengan kesombongan, sebagaimana iblis disuruh sujud tidak mau sujud, terus menyombongkan dirinya, berkata saya lebih baik daripada Adam. Ingkar plus sombong. Itulah kekufuran yang paling buruk. Kemudian di antara penyebab tertutupnya hati adalah kesyirikan. Kesyirikan bisa dalam uluhiyah dan bisa dalam rububiyah.
dalam uluhiyah, dalam peribadahan. Berdoa ke kuburan, minta-minta ke kuburan, syirik. Menamai Allah atau mensifati Allah, menggambarkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dasarnya, syirik. Itulah kesyirikan. Itu penyebab tertutupnya hati. Kemudian maksiat, sebagaimana hadis tadi, setiap Anda bermaksiat, satu titik noda hitam. Kalau jenengan tidak segera bertobat, kemudian jenengan menambah lagi, semakin bertambah titik hitam itu sampai menutup hati. Kemudian cinta dunia, itu yang menutup hati. Makanya orang sholat itu sering lalai karena cinta dunia, dilupakan oleh dunia ketika sholat. Karena ketika sholat, syaitan itu datang mengingatkan ini dan itu, sebagaimana dalam hadis. Kemudian diantara penyebab tertutupnya hati adalah berdosa tanpa segera bertobat, lalu setelah itu menambah dosa lagi tanpa segera bertobat, dan terus tanpa bertobat. Kemudian diantara penyebab hati tertutup, mengeras, menghitam sebagaimana di hadis, yaitu tidak segera berhenti dari dosa. Bertobat saja tidak berhenti dari dosa, yang percuma. Tidak segera berhenti dari dosa, lalu menambah dosa lagi, lalu nambah dosa lagi. Kemudian diantara penyebab tertutupnya hati adalah fitnah yang bertubi-tubi, adu domba, kemudian datang hasad masuk ke hati, datang lagi iri masuk ke hati, dengki masuk ke hati, dendam masuk ke hati tanpa bertobat. Lalu fitnah lagi masuk lagi ke hati, adu domba lagi, iri lagi, dengki lagi tanpa segera bertobat. Kemudian diantara penyebab tertutupnya hati, suka menggunjing orang, menggibah orang, menjatuhkan orang lain tanpa segera bertobat. Bagaimana caranya tobat? Kalau kita sudah menggunjing orang lain, kalau kita sudah menjatuhkan orang lain, caranya bagaimana? Pertama, minta maaf ke orangnya. Kemudian setelah itu memperbaiki nama orang tersebut yang sudah Anda jatuhkan. Itulah cara bertobatnya orang yang menjatuhkan orang lain. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengumuman besok Sabtu insyaallah ba'da maghrib ada pengajian. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah.